Gagah dan perkasa. Begitulah kata yang sekiranya mampu untuk mendeskripsikan Tentara Nasional Indonesia. Tampak berwibawa dengan seragam corak hijau bercampur coklat, merekalah yang menjadi benteng pertama yang menjaga keamanan negeri ini. Tetapi meski tampak sama, ternyata motif loreng dari setiap matra punya perbedaan yang khusus. Bahkan motif loreng ternyata punya sejarah panjang dan dibuat berdasarkan strategi perang setiap negara. Biasanya seragam motif loreng dipakai buat tentara waktu mereka berperang untuk menyamar gitu ya. Setahu saya seragam motif loreng itu warnanya ada yang coklat sama hijau bergaris-garis seperti macan. Biasanya dipakai oleh seorang tentara dan seorang polisi. Mengutip Patrice Guinevere dalam bukunya Bonaparte, disebutkan bahwa motif loreng dipakai oleh resimen senapan 60 dan 95 tentara Inggris saat peperangan Napoleon di abad 18. Kemudian seragam loreng pun kian populer setelah Perang Dunia II sebagai salah satu bentuk komponen penting dalam sebuah strategi perang. Tentara-tentara sekutu itu kan kadang-kadang operasi di daerah tropis kan di Asia, nah mereka butuh penyamaran. Nah, pakaian loreng itu adalah untuk kamuflase di negara tropis seperti di negara kita, Indonesia. Dari situlah motif tersebut juga diadopsi oleh tentara Indonesia yang saat itu disebut Badan Keamanan Rakyat atau BKR pasca kemerdekaan. Dengan area medan yang juga didominasi hutan tropis, motif loreng lebih dominan pada warna hijau. Dengan warna itu, pasukan bisa menyamar di antara pepohonan hutan yang punya campuran warna hijau serta tanah dan kayu yang berwarna coklat. Dengan warna itu misalkan diasumsikan dia tidak akan terdeteksi oleh musuh. Karena operasi TNI kan sejak dulu lawan gerilya ya, jadi operasi di hutan. Loreng ini memang dibutuhkan untuk operasi di hutan belantara untuk operasi anti gerilya. Dari berbagai catatan, seragam-seragam loreng dengan motif macan tutul dipakai pertama kali oleh Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat yang sekarang dikenal Kopassus pada 5 Oktober 1954. Meski begitu, ada pula versi lain yang mengatakan bahwa seragam loreng awalnya digunakan oleh Korps Komando Operasi atau sekarang dikenal sebagai marinir. Marinir waktu itu sejak dulu yang diposisikan sebagai pasukan khusus, sebagai pasukan tempur, dan dia lahirnya duluan. Jadi paling awal pakai loreng, dan lorengnya itu terinspirasi oleh marinir Belanda. Baru kemudian menyusul satuan-satuan yang lain seperti Kopassus, Kopasgat, dan seterusnya. Pada tahun 1961, Satuan TNI Polri mulai meninggalkan motif loreng dan menggantinya sesuai kekhasan mereka masing-masing. Dari RPKAD, Marinir, Paskas TNI Angkatan Udara, ataupun Resimen Pelopor. Hingga di tahun 1983, ada 10 jenis seragam loreng kesatuan yang dipakai ABRI. Pada tahun 1989, Jenderal TNI LB Murdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan kala itu menghentikan pemakaian 10 seragam loreng berbeda. Sebelum terintegrasi, konsep terintegrasi kan masing-masing satuan punya konsep punya loreng berbeda ya. Jadi yang paling terkenal kan marinir, itu loreng tutul, loreng macan tutul. Kemudian Kopassus itu baret merah punya darah mengalir. Kemudian Menpor, Brimob itu ada sendiri, ditafsirkan oleh penguasa Orde Baru, ini harus digabung. Karena nanti jangan sampai terjadi kebanggaan korps berlebihan, makanya seragam loreng korps itu disimpan dulu. Selama bertahun-tahun itu TNI memakai seragam loreng yang sesuai petunjuk dari TNI. Sebagai gantinya, hanya dipakai satu motif saja, yaitu loreng DPM Inggris atau Disruptive Pattern Material. DPM adalah pola hutan atau woodland dalam 4 warna. Meski begitu, pasca reformasi, motif loreng yang berbeda kembali dipakai oleh masing-masing satuan. Secara umum, ada banyak jenis seragam loreng yang digunakan TNI.
Selain DPM, ada pula loreng darah mengalir yang menjadi kebanggaan Komandan Pasukan Khusus atau Kopassus. Jadi kalau ikut acara-acara yang tingkat Mabes TNI, misalnya di Hari ABRI, mereka memakai seragam yang dari TNI, yang dari ABRI. Tapi ketika untuk hari acara internal Kopassus, mereka diperkenankan memakai seragam loreng darah mengalir. Misalnya dalam rangka hari ulang tahun Kopassus bulan April. Ada juga loreng Raider yang dipakai oleh pasukan TNI Angkatan Darat. Meski sekilas terlihat seperti DPM, loreng Raider menggunakan komposisi piksel sehingga membuatnya lebih tersamar dan tampak blur. Sementara untuk loreng layar TNI AL, terdapat gambar siluet kapal perang sehingga membuatnya disebut loreng layar. Pada loreng TNI Angkatan Udara, seragam yang mengusung warna biru muda, biru tua, hitam dan putih ini memakai motif piksel dengan arah mendatar. Loreng jenis ini hanya digunakan saat upacara serta parade militer. Untuk pasukan udara, penerbang misalnya itu nggak dikenal pakai loreng, kecuali hanya untuk acara upacara ya. Untuk operasi kan mereka biasanya pakai pakaian oranye. Ini mungkin disiapkan untuk situasi darurat. Mungkin mereka ada penerbang yang misalnya harus terjun darurat, misalnya di laut atau di hutan, bisa terdeteksi oleh pasukan penolong. Seiring perkembangan zaman, seragam ini mulai banyak diperjualbelikan secara bebas. Dari bentuk seragam kaos, topi, bahkan sampai tas. Citra tentara sebagai sosok yang gagah dan perkasa bahkan membuat beberapa organisasi massa memakai motif loreng meski dengan warna yang berbeda. Kan sekarang kita banyak ormas-ormas yang memakai seragam loreng yang mirip-mirip tentara. Itu mereka mengasosiasikan dirinya dengan militer. Itu untuk mengangkat citra dia bahwa mereka ingin juga ditakuti atau jadi dia membangun wibawa dengan meminjam atribut dari militer. Di ibu kota sendiri, Pasar Senen adalah salah satu tempat yang penuh dengan kios penjual seragam loreng. Nyaris segala kebutuhan atribut TNI tersedia di sini. Bahkan menurut Wiwit yang sudah berjualan selama 15 tahun, anggota TNI pun sering memesan dan membuat seragam di sini. Kalau jualan ini rame-ramenya tuh Juli Agustus. Karena kan Agustus itu kan ada acara. Jadi semua instansi atau angkatan itu ngadain acara, dia pada belanja. Menurut Wiwit, tidak semua orang bisa menjual atribut itu secara bebas. Selain itu, setiap masyarakat yang ingin membeli, khususnya membeli seragam dan tambalan pangkat, harus menunjukkan kartu tanda anggota mereka. Soalnya kan pedagang ini ada perkumpulannya ya, jadi ada satu orang yang merangkul gitu. Jadi kita hanya lapor pada satu orang, beliaulah yang mengurusnya. Ya kan sebagian orang beda-beda ya. Kalau kita kan misalnya jangan salah orang jual gitu kan, takutnya salah gunain. Menurut Aris, regulasi terhadap perdagangan seragam ini memang harus dipertegas agar terhindar dari oknum yang tak bertanggung jawab. Karena bagaimanapun juga, meskipun telah menunjukkan KTA, barang tersebut dapat berpindah tangan kemana saja. Penerapan sanksinya kurang tegas, jadi tetap kadang-kadang kan hanya mungkin dia dapat dari saudaranya dipakai, mungkin kerabatnya dari militer diberi kaos dipakai, kan itu sanksinya kan sulit juga bagaimana memberikan sanksinya. Lama-lama aparat sendiri permisif terhadap soal pemakaian atribut militer di masyarakat. Sebagai sebuah atribut aparat negara, memang terdapat sebuah kebanggaan jika seseorang memakainya. Tetapi tidak seharusnya itu dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk membuat kerugian di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun, ada filosofi yang suci di balik motif loreng tersebut.